Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak ustazah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ustazah mau tanya dulu, siapa tadi yang ada melakukan sholat duha atau gak telat bangun subuh untuk sholat subuhnya? Nah, ustazah harap anak-anak ustazah selalu ingat akan tanggung jawabnya sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat. Kalau bisa anak-anak ustazah, ayo kita sama-sama melakukan puasa sunat seperti puasa Senin Kamis ya anak-anak ustazah. Dan tetap semangat dalam belajarnya. Oke, sekarang sebelum kita melakukan pembelajaran, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, sekarang kita masuk lanjut ya anak-anak. Tema 3, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Mengapa orang-orang memiliki perbedaan seperti perbedaan agama, suku bangsa, usia, dan pekerjaan dapat saling membantu dan bekerja sama? Semua orang dapat saling bekerja sama sekalipun berbeda agama, suku, adat istiadat, dan pekerjaan, karena memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. Perbedaan suku, adat istiadat, dan pekerjaan bukanlah penghalang untuk dapat hidup berdampingan dalam suatu lingkungan. Karena kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan kehadiran orang lain. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri. Kita itu butuh yang namanya seperti tetangga, teman di sekolah. Nah, itulah yang disebut dengan makhluk sosial. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Bangsa Indonesia memiliki keberagaman suku budaya dan bahasa. Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia memiliki sebuah semboyan yang luar biasa, yakninya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan. Bahwasanya sekalipun di Indonesia terdapat begitu banyak suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan yang lainnya, semuanya bersatu sebagai saudara, sebangsa, dan setanah air. Perbedaan dan keberagaman yang ada justru menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sekalipun di Indonesia terdapat begitu banyak suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan lainnya, namun semuanya bersatu sebagai saudara bangsa dan setanah air, atau kita sebut dengan tadi apa? Bhinneka Tunggal Ika. Nah, oke anak-anak ustazah, contoh-contoh kegiatan yang dapat kita lakukan atau mungkin sudah antum lakukan untuk mendukung keberagaman sosial di sekolah, di lingkungan sekolah. Yang pertama, tidak memilih-milih teman ketika harus bekerja dalam kelompok. Yang kedua, menghormati teman yang berasal dari suku lain walaupun mungkin warna kulit dan bahasa daerahnya berbeda. Dan yang ketiga yaitu membuka diri untuk mempelajari kesenian daerah dari daerah lainnya. Dengan keberagaman, manusia dapat saling bekerja sama dengan bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Beragam profesi pun berkembang dan mendukung pemenuhan kebutuhan hidup.
Bahasa Indonesia yang dipergunakan juga merupakan satu contoh hal yang menjembatani perbedaan sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Nah, ini adalah contoh dari beberapa anak. Yang pertama, itu sedang mempelajari kesenian, alat musik kesenian. Yang kedua, itu adalah contoh anak-anak yang sedang mencoba berlatih tari adat. Nah, semakin terbentuknya kesempatan bagi kaum wanita bersekolah dan menuntut ilmu setinggi mungkin. Pembelajaran 5 dan 6. Baik anak-anak ustazah, di sini ada sebuah cerita yaitu tentang pentingnya makanan sehat. Nah, usia anak antara 2 hingga 12 tahun merupakan usia pertumbuhan. Karena pentingnya bagi anak-anak di usia ini untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan bergizi. Makanan yang disajikan hendaknya menyediakan protein, kalsium, zat besi, dan vitamin untuk perkembangan dan pertumbuhannya. Makanan antara lain bermanfaat sebagai sumber energi, pelindung tubuh terhadap penyakit, sumber pembangunan pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Makanan juga bersifat mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau tua dan sebagai pelindung organ-organ penting. Akan tetapi, makanan yang sehat saja tidaklah cukup. Agar tubuh tetap sehat, kita perlu berolahraga secara cukup dan teratur. Berat badan dapat dikontrol melalui olahraga sehingga kita dapat terhindar dari obesitas. Olahraga juga dapat mencegah penyakit jantung dan darah tinggi, serta meningkatkan memori. Dengan berolahraga, jantung dan paru-paru bekerja secara efisien sehingga energi yang dihasilkan menjadi lebih besar dan siap untuk kita pergunakan sebagai aktivitas lainnya. Dan coba perhatikan lingkungan yang bersih, sehat, otomatis kita akan jauh yang dari namanya penyakit. Nah, coba di lingkungan anak-anak ustazah seperti ini. Nah, kita mulai dari rumah terlebih dahulu, kamarnya ya anak-anak ustazah. Nah, sekarang coba lihat di lingkungan kotor. Coba bandingkan yang tadi sama yang sekarang. Mau nggak anak-anak ustazah dikelilingi dengan lingkungan seperti ini? Nah, ustazah harap anak-anak ustazah bisa menjaga lingkungannya agar tetap bersih dan nyaman, agar kita terlindung dari berbagai penyakit lainnya. Oke, anak-anak ustazah, di sini adalah contoh iklan layanan masyarakat untuk pencegahan demam berdarah. Jadi, anak-anak ustazah, agar lingkungan sehat dan bersih dan selalu terhindar dari yang namanya penyakit demam berdarah. Nyamuk-nyamuk hilang semuanya kalau anak-anak ustazah hidupnya bersih. Nah, di sini penyebab gangguan sistem pencernaan ada dari makanan tidak teratur, menunda makanan ketika makan menjadi terlalu kenyang. Ada di sini mengkonsumsi makanan yang mengandung kuman. Nah, itu dia kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar. Kurangnya mengonsumsi makanan serat seperti buah dan sayur. Terus, kekurangan vitamin C. Terlalu banyak mengkonsumsi gula. Baik, sekarang kita masuk ke Bogor siap gelar Cap Gomeh. Pesta Rakyat Bogor Cap Gomeh 2015 bukan sekedar untuk mengakhiri perayaan Imlek, melainkan bukti bahwa masyarakat bersatu dalam keberagaman. Perayaan ini bukan hanya sekedar atraksi seni budaya, melainkan simbol rakyat menghargai keberagaman. Festival tahun ini akan lebih meriah dibandingkan festival sebelumnya. Festival ini akan dimeriahkan sekitar 10.000 pengisi acara dan kemungkinan disaksikan oleh 100.000 pengunjung. Festival yang akan diliput media elektronik dan media cetak ini akan dinikmati sekitar 30 juta penonton dan pembaca. Ada penampilan 12 mobil shio, 25 liong, dan 50 barongsai. Selain itu, ada pula bebegik sawah, wayang hihit, tarian jalanan, sepeda, bobokologor, marching band, pasukan pengibar bendera, ogoh-ogoh, parade kostum, karnaval,
dan lengseran. Rute festival lebih panjang, yakni tidak sekedar dari wihara di Jalan Surya Kencana sampai simpang ujung Jalan Siliwangi, tetapi melingkar ke Jalan Sukasari, Jalan Pajajaran, Tugu Kujang, dan Jalan Oto Iskandar Dinata. Banyaknya jenis atraksi dari kebudayaan berbeda mencerminkan keberagaman masih dijunjung tinggi. Kepanitiaan tidak eksklusif berasal dari satu komunitas, tetapi justru berasal dari yang berbeda suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi anak-anak ustazah, ini adalah pembelajaran tema 3, subtema 4, 5, dan 6. Ustazah harap anak-anak ustazah paham semuanya ya. Dan selalu tetap semangat belajarnya di rumah walaupun kita dalam kondisi seperti ini. Ya anak-anak ustazah, untuk tugas akan ustazah share besok ya anak-anak ustazah. Dan jangan lupa untuk saling membantu orang tua kita di rumah. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.